Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Maya dari kelas pagi Program Studi Manajemen dengan NIM 2892150001. Saya adalah mahasiswi semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pembimbing Ibu Nadia Rista, S.Pd.M.Pd.M. Yang pertama, jelaskan kenapa kita perlu untuk mempelajari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial merupakan ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Ilmu ini bermanfaat agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Wawasan tentang hal ini juga dapat menjadi strategi yang bagus dalam menjalankan bisnis agar perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas, tetapi mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Bukan hanya pebisnis saja, sebagai seorang mahasiswa ataupun mahasiswi, pentingnya mempelajari ekonomi manajerial ini agar mahasiswi ataupun mahasiswi dapat menerapkan prinsip masalah ekonomi di kehidupannya sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi, seperti bagaimana kita berproduksi dengan biaya yang optimal, bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang optimal, dan bagaimana cara kita mengambil keputusan dengan baik. Mempelajari ekonomi manajerial ini juga dapat membuat kita lebih mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan kita. Contohnya seperti anak kos, bagaimana seorang anak kos harus pandai dalam mengelola atau mengatur keuangannya agar tidak boros. Yang kedua, teori perusahaan menganjurkan bahwa untuk mencapai keuntungan, kita perlu untuk meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya dan merendahkan biaya serendah-rendahnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan mengapa. Alasan saya tidak setuju. Mengapa saya tidak setuju? Karena banyak cara akan ditempuh untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih besar. Salah satunya yang dapat digunakan untuk memperoleh laba yang optimal adalah dengan memperhatikan volume penjualan serta menekankan biaya-biaya operasional yang akan dikeluarkan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan diharuskan agar selektif dalam menjual produk kepada konsumen, sehingga target volume penjualan yang telah direncanakan oleh perusahaan dalam periode tertentu bisa tercapai dengan optimal dengan biaya operasional yang efisien. Efisiensi biaya operasional merupakan variabel penting. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam beroperasi perlu dikendalikan sebaik-baiknya, karena walaupun operasional dapat berjalan dengan lancar, namun tidak didukung dengan usaha menekan biaya serendah-rendahnya, akan menimbulkan naiknya biaya operasional. Selain menekan biaya, untuk memperoleh laba yang optimal, perusahaan juga harus memperhatikan volume penjualan. Volume penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan dari kegiatan penjualan barang. Semakin besar jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan, semakin besar kemungkinan laba yang akan dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, seandainya kita seorang perusahaan restoran Western yang akan dibuka di Indonesia, sebut dan jelaskan faktor-faktor apa yang terpengaruh terhadap bisnis restoran kita. Yang pertama, kualitas makanan. Makanan tidak sekedar enak, akan tetapi perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan pada saat makanan disantap. Perlu memperhitungkan faktor kesehatan makanan yang dijual. Yang kedua, tempat. Tempat harus strategis letaknya, kesesuaian antar makanan dan target konsumen yang dituju. Misalnya, saya akan mendirikan restoran Western ini dekat dengan perumahan atau residen. Yang ketiga, persepsi. Persepsi yang dibangun dengan simbol-simbol dan tampilan baik di dalam atau di luar ruangan, dan membangun persepsi dengan cara mengemas makanan dan melayani konsumen dengan baik. Yang ketiga, promosi. Promosi bisa dilakukan macam-macam, dengan penyebaran brosur, pasang spanduk, lewat internet, majalah, atau media penyiaran.
dan ada promosi langsung dengan memakai lidah konsumen. Yang terakhir, Standard Operational Procedure atau SOP. Manajemen pelayanan, pilihan menu yang dibuat, penyajian, cara melayani konsumen, dan bentuk fisik tampilan harus mempunyai SOP yang sama. Dampak positif. 1. Kualitas makanan yang bagus akan mempertahankan pelanggan dan menambah peluang bertambahnya pelanggan, sehingga meningkatnya jumlah permintaan. Kedua, tempat usaha yang tepat akan menjadi sasaran atau target pilihan utama konsumen. Mereka akan memilih tempat yang dekat dan mudah dijangkau, kemudian pilihan makanannya sesuai. Ketiga, persepsi yang dibangun melalui kemasan makanan dan pelayanan yang baik akan membuat pelanggan merasa puas dan suatu saat ingin menikmati kembali kenyamanan tersebut. Keempat, promosi dengan lidah konsumen satu ke yang lainnya akan membuat perkembangan bisnis restoran lebih mudah dipercaya kualitas. Yang kelima, ketika SOP sudah dijalankan bagus dalam manajemen perusahaan ini, maka ciri khas yang menjadi unggulan restoran ini akan sama dimanapun cabang akan dibuka. Hal-hal tersebut di atas akan menjadi pendukung yang tepat dan kuat untuk mempengaruhi kemajuan bisnis restoran dan restoran. Yang berikutnya, dampak negatif. Kualitas makanan yang tidak bagus akan membuat pelanggan tidak merasa puas, bahkan tidak memberikan rekomendasi yang bagus terhadap calon pelanggan lainnya. Yang kedua, tempat usaha yang tidak tepat akan susah menjadi sasaran atau target pilihan utama konsumen, karena tidak mudah dijangkau, kemudian pilihan makannya tidak sesuai dengan selera mereka. Ketiga, persepsi betul-betul harus dijaga. Jika hanya kemasannya saja yang bagus, akan tetapi rasa tidak sesuai, maka tidak akan membuat pelanggan menjadi bagus dalam pembelian. Yang keempat, promosi dengan berbagai macam media akan menimbulkan banyak persaingan dan butuh budget tambahan yang tinggi. Yang kelima, ketika SOP sudah dijangkau, maka standar dalam penilaian atau pemilihan bahan-bahan akan memakan biaya yang tinggi. Sekian video dari saya, terima kasih.